kasih. Thank you Jesus. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat cobaan-Mu. Terima kasih buat kepenuhan Roh Kudus atas setiap pribadi yang membutuhkan. Cinta-Mu, perhatian-Mu yang sungguh luar biasa. Karena setiap pribadi kami hari ini sudah menikmati mujizat Tuhan. Kami buka hati kami buat firman Tuhan, pengurapan dan kuasa Allah mencengkeram setiap pribadi kami. Kami buka hati kami kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Kami izinkan Tuhan menaruh perkataan-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, ada dalam perasaan kami, dan di dalam tindakan kami. Ketika kami sudah mendengar firman-Mu, kami mau berlaku seperti apa kata firman. Urapi hamba-Mu secara khusus, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Hikmat pengertian lewat karya Roh Kudus menjadi bagian milik kami semua. Suasana surgawi ada di tempat ini, sehingga ketika setiap pribadi kami yang mendengar firman Allah, kami akan terus mengalami dan menikmati berkat dan janji Tuhan. Setiap mujizat akan terus kami alami sepanjang kami menumpang di dunia ini. Haleluya. Kami buka hati kami dengan sukacita, kami sambut firman Allah. Haleluya. Yang rindu dengar firman Tuhan, katakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur karena walaupun cuaca tidak bersahabat, tetapi ada sahabat kita satu-satunya yang tidak pernah tinggalkan kita. Namanya Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari yang ada ini ada banyak orang yang mempertanyakan keilahian Yesus Kristus. Namun saya setiap saat sampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus adalah Tuhan. Tolong katakan kiri kanan Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya, pengertiannya, lawatannya tidak pernah berubah bagi hidup saudara dan saya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 berkata Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yohanes pasal 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan benar itu katamu. Benar katamu, memang aku guru dan Tuhan. Ada banyak pertanyaan yang dikatakan orang-orang tertentu bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi kalau kita baca Alkitab dalam kitab Injil Yohanes, dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 9, Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 12, ayat 14. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ayat 14, firman yang telah menjadi manusia, ya,
diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kisah pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia mendapat keselamatan. Hanya Yesus. Amin. Dan Alkitab berkata Yesus pasti datang, namun dia peringatkan gerejanya untuk berjaga-jaga. Masih dalam tema khotbah saya sepanjang tahun ini, berjumpa dengan Allah di dalam keluarga. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam kitab perjanjian baru, yaitu kitab 2 Petrus pasal 3. Kita akan mulai baca ayat 10 dan berakhir pada ayat yang ke-15. Saya mengambil beberapa ayat saja untuk mempersingkatnya, namun saudara, setiap pribadi kita punya kewajiban untuk menyelidikinya dengan baik, karena ada beberapa ayat yang tidak sempat untuk kita ikuti, yaitu ayat 1 sampai ayat 9, dan kita akan baca hanya ayat 10 sampai ayat 15, dan ayat 16 tidak kita baca, tetapi itu PR bagi kita. Baca, perhatikan, dan biar firman Allah itu menjadi berkat bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. 2 Petrus pasal 3 dimulai ayat 10. Judul atau tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Hari Tuhan. Sama judulnya, Hari Tuhan. Berarti Alkitab kita sama, kita punya Tuhan yang satu, namanya Yesus. Baik, kalau Bapak dan Ibu sudah menjumpai pasal dan ayat yang saya maksud, mari kita bangkit berdiri sekali lagi untuk memberikan penghormatan buat firman Allah. Pegang Alkitab di tangan kanan kita, dan kita akan deklarasi bersama. Kita bukan deklarasi partai, tetapi kita deklarasi firman Allah yang adalah kekuatan Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati keadaan kita. Haleluya. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 15 yang dengan tema Hari Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, pegang Alkitab, kita katakan bersama, saya percaya Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 15. Saya akan baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat yang ke-11 dan ayat 15 yang terakhir kita akan baca bersama. Firman Allah berkata demikian, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 3. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Dan hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bergoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 3 sama-sama. Alhamdulillah saudara Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Silakan dulu kembali. Karena Yesus yang bahagia adalah saudara dan saya mendengar firman Allah, yang merenungkan, yang melakukan firman Tuhan, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini, kita harus hidup benar.
supaya kita bisa jumpa dengan Tuhan. Saya mau cek, saya mau cross check saja berapa banyak saudara yang ingin jumpa dengan Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa dunia ini akan hancur, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Artinya kalau saudara dan saya hidup menurut firman, maka saudara dan saya dipastikan akan jumpa dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, semua yang dikatakan Alkitab akan terjadi. Suka tidak suka, mau